Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas materi tentang hermeneutika Paul Ricoeur yang akan disampaikan oleh Muhammad Diaul Haq, M. Yusuf Fitrianto, Khori Sholatul Ummah, dan Uswatun Hasanah. Yang pertama adalah biografi Paul Ricoeur. Paul Ricoeur lahir pada tanggal 27 Februari 1913 di Valencia. Dia menjadi yatim piatu sejak kecil. Ibunya meninggal setelah melahirkannya, sedangkan ayahnya adalah seorang guru bahasa Inggris. Ayahnya meninggal di garis depan selama Perang Dunia Pertama. Guru-gurunya adalah kakek dan neneknya yang beragama Protestan dan berasal dari minoritas agama yang sangat terkenal di Prancis dan mempengaruhi kehidupan Paul kecil. Ia menerima pendidikan utamanya dengan belajar Alkitab dan pergi ke kebaktian gereja. Kemudian Paul dapat masuk ke Universitas Rennes. Kemudian ia masuk ke Universitas Sorbonne dan setelah lulus ia mengajar filsafat di Lyceum. Ketika Perang Dunia Kedua, Paul menjadi prajurit di pasukan Prancis. Kemudian ditangkap, tetap ia mampu melanjutkan pekerjaannya dan mulai menerjemahkan gagasan Husserl. Pada tahun 2005, Paul meninggal pada usia 92 tahun di rumahnya di Perancis. Jadi yang pertama, keberadaan tokoh Raphilus. Secara fenomenologis, pemahaman simbol tokoh Raphilus di dalam roman Raphilus karya Budi Dharma tahun 1998 berawal dari pemahaman simbol dan dari simbol itu sendiri, atau biasa disebut totalitas simbol. Tahap pemahaman simbol ini, menurut hermeneutika Ricoeur, merupakan tahap pertama dari 3 tahap pemahaman yang menyebabkan perubahan dari kehidupan yang berada di dalam simbol menjadi cara berpikir yang berawal dari simbol. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut ini akan dideskripsikan keberadaan tokoh Raphilus. Jadi dalam roman Raphilus terdapat beberapa tokoh yang kisahnya diceritakan melalui tokoh Tiwar. Tiap-tiap tokoh mengemukakan pemikirannya tentang pengalaman serta pandangannya mengenai kehidupan yang dijalaninya. Hubungan antar tokoh diwarnai oleh penyiksaan dan permusuhan. Hal tersebut tampak dalam hubungan Raphilus dengan orang-orang di sekitarnya. Raphilus tidak pernah mengenal ayah dan ibunya. Dia juga tidak tahu kapan dan mana dia lahir dan memang tidak mau tahu tentang hal itu. Raphilus sangat menyadari hakikat keberadaannya di dunia ini, yaitu bahwa dia selalu sendiri, terasing, dan hubungannya dengan siapapun hanya bersifat sementara. Semenjak kecil, Raphilus dititipkan di panti asuhan yang mengenalkannya dengan siksaan, yang selalu memojokkannya. Begitu tidak berdayanya Raphilus sehingga dia merasa tidak dapat menentukan langkah sendiri, tetapi orang-orang di sekitarnya lah yang menentukannya. Raphilus selalu melatih fisiknya dengan cara menghantam-hantamkan tubuhnya dan juga kepalanya ke tiang-tiang besi di dekat rumahnya untuk memperoleh ketahanan tubuh dan sekaligus ketahanan jiwanya. Hal ini mencerminkan keinginan yang besar pada diri Raphilus untuk mempertahankan keberadaannya yang selamanya dianggap menandakan celaka bagi orang lain. Menurut tokoh Tiwar, Raphilus memiliki tubuh yang tidak terbentuk dari daging, melainkan dari besi. Kulitnya hitam mengkilat seperti permukaan besi yang sering dipoles, dan tidak pernah berhenti digosok. Kesan-kesan yang diberikan oleh tokoh-tokoh lain kepada Raphilus pun menyarankan bahwa Raphilus bukan manusia biasa atau manusia pada umumnya. Berikut kutipan pendapat Tiwar tentang fisik Raphilus. Semenjak bertemu dengan dia untuk pertama kali beberapa bulan yang lalu, saya mendapat kesan bahwa dia tidak akan mati. Andai kata tumbang, paling-paling dia hanya akan berkarat. Tentu saja kesan saya salah. Tidak mungkin dia tidak akan mati. Meskipun demikian, hampir selamanya saya tidak dapat mengelak untuk berpendapat bahwa sosok tubuhnya tidak terbuat dari daging, melainkan dari besi. Kulitnya hitam mengkilat seperti permukaan besi yang sering dipoles dan hampir tidak pernah berhenti digosok. Dharma 1988. Hubungan antara tokoh-tokoh lain dengan Raphilus dapat dilihat pada pengakuan tokoh Munatir dan Pawestri. Di sini Munatir mengatakan bahwa dia selalu diserang oleh rasa takut terhadap sosok Raphilus, seolah-olah Raphilus selalu memancarkan sinar jahat yang berasal dari dalam tubuhnya. Bahkan menurut tokoh Pawestri sendiri, Raphilus adalah pencerminan dunia gelap yang di dalam teks disebut
adalah setan. Berikut kutipan dari Pawestir sendiri. Ternyata laki-laki itu benar-benar setan. Dia tidak mempedulikan saya setiap kali saya berusaha mendekatinya. Justru dia menjauh. Jadi tahap pertama dari 3 langkah cara berpikir hermeneutis dalam memaknai sebuah teks ini sebenarnya telah terjadi hubungan antara simbol dengan dunia. Namun pemahamannya masih bersifat panoramik. Dalam arti pemahaman masih mengacu pada apa yang tersurat dan tidak menampakkan kedalaman. Analisis bertilik tolak pada kalimat-kalimat yang memunculkan pemahaman tertentu berdasarkan kemampuan interpretasi pembaca. Seperti halnya penyertaan beberapa kutipan dari teks tersebut. Untuk mencapai pemahaman hermeneutis, orang harus melangkah pada tahap yang memungkinkan untuk secara intens dan emosional membedah teks tersebut. Pemahaman kritis pun dilakukan dengan mengikuti penafsiran sebuah simbol atau mitos. Selanjutnya saya sedikit memaparkan lingkaran hermeneutika. Terjadinya kerjasama antara inisiatif interpretator yang cerdas untuk mencapai kedekatan dinamika yang mengandung simbol itu sendiri yang secara terus-menerus muncul. Makna bagi diri sendiri yaitu untuk memahami simbol orang untuk percaya akan simbol itu. Akan tetapi untuk mempercayainya pun orang harus bisa memahaminya. Tetapi terhadap ini harus melalui pra-pemahaman yang terjadi pada pembacaan horizontal yang telah dilakukan terdahulu melewati penafsiran dan berusaha sampai kepada pemahaman. Revelius meyakinkan interpretator agar interpretator percaya dan memahaminya sekaligus, yakni dengan menambah simbol lain yang mendukung dimensi kritis terhadap Di dalam bacaan. buku The Symbolism of Evil, Paul Ricoeur menjelaskan secara terperinci simbol-simbol kejahatan yang dapat digunakan dalam pemahaman kritis dan filosofis Roman Raphelus karya Bodhidharma. Selain daripada itu, pemaknaan dengan menggunakan pemahaman simbol-simbol kejahatan tersebut akan membangkitkan pemikiran yang reflektif dan spekulatif. Menurut Ricoeur, ada 3 simbol kejahatan yang simbolik diungkapkan melalui bahasa, yaitu penodaan, dosa, dan kebersalahan. Nah, untuk yang bahasan pertama, yaitu penodaan, dapat ditinjau dari 2 sisi, yaitu bahwa penodaan muncul pada manusia sebagai suatu momentum di dalam kesadaran akan adanya kesalahan yang telah dilakukan, baik dari sudut pandang objektif maupun subjektif. Kesadaran ini membuat manusia mempertanyakan dirinya sendiri dan mulai mengubah dirinya dengan kesadaran bahwa mensucikan diri dilakukan bukan karena kesalahan pihak-pihak di luar dirinya yang bertanggung jawab, namun karena pelanggaran sebuah larangan. Secara subjektif, penodaan ini berhubungan erat dengan penderitaan, rasa sakit, kematian, dan kegagalan. Oleh karena itu, manusia selalu menghindarkan dirinya dari penodaan yang dianggap merupakan hukuman tersebut. Sedikit demi sedikit, manusia berusaha untuk mensucikan dirinya dengan mengubah semua kemungkinan rasa sakit dan kematian ke dalam tanda penodaan. Pada akhirnya, tidak ada sesuatu pun yang tidak dapat disucikan berkat penciptaan tanda tersebut. Sehubungan dengan perihal penodaan tersebut, selalu ada larangan keras terhadap kekerasan atau penyimpangan seksual yang telah terjadi sejak zaman dahulu, misalnya inseks, sodomi, aborsi, dan lain-lain. Simbol-simbol penodaan seksual juga berkaitan dengan pembunuhan karena keduanya melanggar etika dan batas-batas peri kemanusiaan yang mensyaratkan adanya darah akibat konflik fisik. Yang kedua yaitu tentang dosa, yang erat kaitannya dengan penodaan karena ada kesinambungan antara sistem penodaan dan sistem dosa. Dari waktu ke waktu, konsep dosa dan pelanggaran terhadap perjanjian atas nama Tuhan tidak lagi dapat menyembunyikan fakta lain yang dinamakan hukum. Hukum ini menggantikan kekuatan tabu dan memantapkan lagi hipersubjektivitas referensi tentang dosa. Dosa tidak dapat direduksi ke dalam ukuran subjektif atau individual. Secara primordial, dosa bersifat personal dan sekaligus komunal. Mitos Adam mengekspresikan universalitas konsep dosa dan pengakuan dosa.
Mitos tersebut mengekspresikan dosa, bukan menciptakan dosa. Mitos itu mengandaikan adanya dosa pada diri manusia sebagai akibat pelanggaran terhadap larangan Tuhan dan menghadirkan pemahaman dosa dalam bentuk penjelasan yang penuh angan-angan. Dosa adalah realitas hipersubjektif yang tetap mempertimbangkan hubungan manusia dengan Tuhan dan mengacu pada kepatuhan pada perjanjian yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan kasih sayang dan ampunan Tuhan. Manusia memiliki kesadaran bahwa Tuhan terus-menerus mengawasi manusia di dalam kehidupannya. Selanjutnya, bahasan yang ketiga yaitu tentang kebersalahan. Kebersalahan berbeda dengan kesalahan. Kebersalahan menjurus pada refleksi etik juridik tentang hubungan antara hukuman dan tanggung jawab serta refleksi psikoteologis atas hal terpidana dan kesadaran pihak yang terhukum. Rasa kebersalahan tidak lain adalah hukuman yang mengantisipasi rasa bersalah itu sendiri, yang sebenarnya sudah menginternalisasi melampaui kesadaran manusia. Manusia yang merasa bersalah pastilah siap untuk menjalani hukuman dan menjadikan dirinya pelaku hukuman itu. Hal tersebut memiliki makna bahwa kebersalahan telah ada di dalam konteks penodaan. Nah, pendapat Ricord ini sangat tepat untuk mengungkap simbol-simbol kejahatan, setan, dan dosa yang ada di dalam Rapilus. Di dalam sosok tokoh-tokoh cerita selalu terdapat perilaku yang menyiratkan penodaan, dosa, dan kebersalahan. Nah, selanjutnya melalui kajian hermeneutika diperoleh pemikiran bahwa kegagalan-kegagalan yang dialami oleh tokoh Rapilus adalah penodaan dalam dirinya. Hal ini merupakan manifestasi utama dari dosa yang diperbuatnya antara lain dengan melanggar semua larangan Tuhan untuk membunuh dan berhubungan seks di luar nikah dengan banyak perempuan untuk memperoleh kepuasan. Di tengah-tengah kecemasannya menghadapi kehidupan yang penuh kegagalan itu, Rapilus menyadari kegagalan dengan melakukan perenungan dan pengakuan dosa pada malam hari. Hubungan manusia dan Tuhan tetap diyakininya dengan pendapatnya bahwa Tuhan selalu mengawasinya, baik secara langsung maupun melalui para malaikat.